وذريتنا ومن حفظنا المسلمين التوبة والمغفرة وتوفيق الهداية والاستقامة وحسن الخاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي والنبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah umur, sehat walafiat hingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disambung lagi kita dengan melaksanakan menuntut ilmu yang mudah-mudahan kita semua selamat dan berbahagia dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Qala al-musannif, dan daripada Abi Hurairah, hadis daripada Abu Hurairah dan Abi Dar radhiyallahu anhuma, bahwasanya berkata keduanya, kami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ujar Abu Hurairah dan Abu Dar Al-Ghifari berkata, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang akan orang yang menuntut ilmu itu oleh mati, dan padahal ia atas ini hal, maka mati syahid. Jadi orang mati, mati dalam menuntut ilmu, walaupun kada waktu bentuk ini, artinya waktu di rumah, tapi masih dalam niat menuntut ilmu, maka orang itu mati syahid. Misalkan kita hari ini Selasa lalu berniat mudahan kaina Selasa depan kawa pulang menuntut ilmu, sekalinya malam Jumat mati, ini umpama aja banglah, jangan dahulu, ini umpama mati malam Jumat, tapi dia sudah berpasang hendak mengaji malam Selasa atau subuh Selasa akan datang, maka itu namanya mati di dalam niat menuntut ilmu, dan hukumnya mati syahid. Orang mati syahid itu di dalam kuburnya kada disiksa oleh Allah. Maka bila dikubur itu kada disiksa, selamat, setelah kubur itu lebih mudah lagi. Itu Nabi yang mengatakan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama dari tempat akhirat. Jadi kalau sudah masuk kubur itu sudah bagian daripada alam akhirat. Makanya disebut barzakhun min baradikhil akhirah. Nah, kalau di situ sudah selamat, ujar Nabi, fama ba'dahu, setelah dikubur itu aisyah lebih mudah lagi. Tapi kalau sudah dikubur selamat, tapi kalau dikuburnya sakit, sesudahnya lebih sakit lagi. Nah, jadi kita harus menyempatkan waktu lah, membagi waktu, harus ada kita menuntut ilmu. Bersyukur kita di tempat kita ini masih banyak tempat pengajian.
Di sini aja nah berapa kali seminggu pengajian, syukur alhamdulillah. Coba biar mendatangi jauh kayak apa, misalnya harus datang ke Martapura sana kita mengaji jauhnya. Nah kada tagawi, jadi bersyukur hadir kita. Apalagi ini kan double, mana sembahyang berjamaah, mana pula mengaji ilmu agama, baik dan malam ibadah maghrib itu kan 2 kali berjamaahnya, maghrib lawan isya juga, masya Allah. Nah ini jangan sampai kita berubah pun hendak itu supaya ditambah lagi, ditambah gitu. Nah, syukur alhamdulillah, dan itu adalah hidayah dari Allah, mahal harganya. Masih ada dangsanak kita nak kada buka hatinya karena belum mendapat hidayah dari Allah. Kadang pun umat mengaji, kadang pun sembahyang berjamaah, bahkan ada nak kadang pun sembahyang lalu ada. Kita bukan mencela orang, tapi kita untuk mensyukuri kita di alhamdulillah diberi taufik hidayah oleh Allah. Mau sembahyang, mau menuntut ilmu, alhamdulillah. Nah, kita usahakan tentunya meningkatkan amal ibadah itu, dan supaya ditingkatkan kualitas ibadahnya, ikhlas, jujur ikhlas karena Allah. Karena apa? Jadi mengaji karena melaksanakan suruh Allah dan suruh Rasulullah. Karena apa? Jadi mengaji untuk menghilangi kebodohan di dalam diri, karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Nah jadi itu untuk kita alhamdulillah. Nah amun berisi anak juga kayak itu juga kita didik supaya ia berpendidikan agama, supaya tahu ia lawan kewajibannya. Karena kalau kita kada mendidik lawan anak dengan pendidikan agama, di akhirat dia menuntut keinginan. Bahkan ada riwayat orang dimasukkan ke dalam api neraka gara-gara anaknya yang protes. Orang di ahli ibadah hendak dimasukkan ke dalam surga, ditahan oleh Allah. Keinginan dahulu ditahan oleh malaikat karena ada anak keurusan. Ternyata apa? Anaknya sendiri yang tidak terima dimasukkan ke dalam api neraka karena dia tidak tahu agama, lantaran alasannya orang tuanya kada mendidik dengan ilmu agama. Nah ini nih, jadi pun besi anak itu jangan sampai buta agama. Namun buta agama itu berbahaya daripada buta mata. Kalau buta mata orang bisa masuk surga. Karena apa? Dosa di mata ada. Kalau dosa di mata sudah ada, insya Allah lebih mudah beribadah nyaman. Malah justru orang yang buta mata banyak yang hafal Quran. Nah, tapi kalau buta mata hati, namun jalur rumah irama itu apa? Yang buta, apa tuh? Apa sapuannya tuh kota gue juga? Oh, itu aja tanggal, ada paham lagi. Itu dah. Nah, jadi kita bersyukur, maka insya Allah kalau kita syukuri nikmat bertambah. Nah, jadi syukuri alhamdulillah kita ini supaya kita hatinya apa? Rasa nyaman, hati ibu, hati menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah subuh berjamaah pahalanya ibadah sama lama suntuk dapat pahala. Nah, untuknya apa lagi? Apa makan cukup aja kita. Apalagi harus bersyukur sudah, walaupun tidak terlalu berlebihan, misalnya cukup kayak itu aja, tapi cukup aja sudah alhamdulillah. Apalagi pun ibaratnya berisi harta lebih daripada cukup. Andai kata tuh pada pegawai sebulan masih ada, nah itu syukur benar sudah alhamdulillah. Jangan terlalu maitihi orang yang sugi benar, pun maitihi orang sugi benar karena kemayuan waktu kita mengejar dunia terus. Sudah sugi itu tak lagi, karena memang tentunya maitihi orang yang lebih. Makanya Nabi kada memberiakan urusan agama, urusan dunia itu maitihi ke atas ya. Tapi kalau urusan dunia itihi ke bawah, kalau urusan akhirat itihi ke atas. Nah ke bawah apa maksudnya? Maitihi urusan dunia. Kalau kita misalnya berisi sepeda motor buruk, kita itihi orang yang kada berisi, malah ini berjalan kaki. Apa sepeda buruk tapi sepeda ontel. Nah, nak sepeda ontel lihatnya orang tuh nak berjalan kaki kada berisi napa-napa. Nah jadi lalu kau bersyukur.
Tujuannya itu supaya kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah lawan kita. Mudah-mudahan kita ada pian kita adanya ulun. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah dari Allah. Ya tetap kawa mengamalkan ilmu ini kita sama-sama. Mudah-mudahan kita mengumpul di dunia, mengumpul juga kaitan di surga. Mudah-mudahan lah. Apapun lagi kita banyak berdoa, memohon kepada Allah, berusaha meningkatkan amal ibadah. Karena kita hidup sekali, ya, kada dua kali. Jangan hidup dua kali banyak nak datang pulang sudah nih. Nah, cuma hidup sekali, kesempatan sekali diberi Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah mati kepada kawal lagi kita hendak berpulih ke dalam dunia ini kada kawal lagi. Hendak beramal pulang. Banyak kawal banyak nang hadir ini kira-kira mungkin lebih sabar arwah datang ini daripada nang hidup. Nah, cuma kada kawal lagi. Nang mati itu pak kayak pak keluarga kita ya. Kada kawal boleh kita enak pak kirimi pulang ya tenang. Nah, tapi kita jangan berharap orang lain yang mengirimi kita karena yang tadi kita dan hatinya menghadiri kita dahulu menghebat pesako modal besar hati. Nah, diantaranya menuntut ilmu dan pahalanya menuntut ini sangat besar. Nah, memadailah ilmu itu kemuliaan bahwasanya tiap-tiap seseorang mendakwa akan dia. Dan memadailah jahil itu kejinya bahwa mengingkarkan tiap-tiap seseorang akan dia. Nah, jadi ujar Sidin ini ilmu itu memadailah ilmu itu kemuliaannya bahwa tiap-tiap seseorang yang mendakwa akan dia artinya mendakwa akan ilmu itu. Ngaku berilmu itu cukup, artinya orang mulia sudah kalau orang tuh berilmu. Dan cukuplah artinya orang itu dikatakan jahil, nah itu dan keji bahwa ia mengingkarkan akan ilmu. Nah jadi dapat amun kada berilmu itu jahil, itu keji benar. Karena apa? Beribadah ada diterima oleh Allah. Jadi kalau kita tuh beribadah kada berilmu walaupun beribadah itu kada diterima oleh Allah pun kada berilmu. Artinya ilmu ibadah yang kita gawe itu. Misalkan kita sembahyang, kita kada belajar ilmu sembahyang, ibadahnya kada diterima, kada sah. Kenapa? Karena pasti ada hal-hal yang tidak diketahuinya. Kada belajar. Orang tuh sembahyang keturutan misalnya, kalau menuruti bisa sembahyang tinggal menyirit aja loh orang kayak orang lagi anak ke masjid tidak tahu cara ke masjid nah kayak apa sembahyang kayak apa pede orang anak Allah Akbar pede orang tiga rokok juga pas tahu pati orang yang sudah sarakaat sembahyang di dalam masjid urun ingat benar lagi ke kanan ke masjid disuruh pangkuluan jadi nama kada wani bila kada ke masjid disanksi ke masjid di sini nyaman aja ini orang jadi ulun di masjid sembahyang baik orang tak ini orang nang sudah sembahyang sarakaat jadi orang 2 rakaat salam seorang sarakaat aja salam tawakan orang biar niat bandar ya kanak kelas 3 berarti kelas 3 itu 10 tahun sudah karena umur masuk sekolah dari berapa 7 tahun kawannya sampai tali ini kita kan namanya sampai tali kita tadi kembali. Nah jadi gitu tuh belum lagi masalah niat kita tahu ini ada belajar makanya bersyukur alhamdulillah belajar darilah jangan sampai tak salah belajar kita tak kaji ilmu nak ada kesembayangan pula maka banyak di akhir zaman ini kira-kira menamun penjajarian di sekitar masjid ini ada di sana mengaji ilmu nak ada kesembayangan kira-kira kalau punya bersih jarak ada namun kebetulan pas gitu jangan sampai salah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ya ibn Mas'ud julusuka sa'atan fi majlisil ilmi
la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin wa namarka ila wajhil alim khairul laka min farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka 'alal 'alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hai Ibnu Mas'ud, duduk engkau satu saat pada majelis ilmu padahal tiada engkau menyentuh akan pulpen, artinya kada mengikuti pulpen, dan tiada engkau menyurat atau menulis satu huruf jua pun menulis kada, modal talinga aja menulis kada, mencatat kepada bahasa fotografi mandapit kada juga. Nah hadir aja bermodal talinga mendengar itu napa terlebih baik daripada memerdekakan 1000 sahaya, membebaskan budak 1000 orang terbudak lalu dibebaskan. Membebaskan itu membayari orang itu jadi budak, hendak dibebaskan kita tukari, hanya bebas kita tukari lalu kita bebaskan. 1000 orang mahal, banyak duitnya, tapi yang itu semua dapat kita lakukan dengan cara duduk di hadir di majelis ilmu. Kayak apa lagi untungnya nih hidup nih, mau pada dengar alhamdulillah, jangan lagi kendor-kendoran kalau pak ulir sudah apa namanya pindah berduit belum pindah pak ulir, pindah pemalas, banyak aja alasan untuk itu ini. Dan memandang engkau kepada muka orang yang alim terlebih baik daripada 1000 budak yang engkau sedekahkan dengan dia di dalam sabilillah. Orang hendak berperang lalu kita juluki kuda, nah itulah kita juluki kuda gak orang berperang nih, nah itu bagus benar, pahalanya besar. Nah itu maka ajar sidin lebih afdal lagi memandang ke wajah orang yang alim, tapi dengan dasar mahabbah cinta. Bahkan kita bukan hanya orangnya, kalau ulun berpendapat asal dasarnya cinta gambar gitu. Lalu kita bisa membayangkan misalnya gambar berusaha pukul kita angkat di rumah, kita pandang dengan pandangan mahabbah cinta lawan sidin, masya Allah. Kadang menggerigit, mencium, menebar sidin, kasih sayangan nih. Nah itu dasar mahabbah, itu akan dapat pahala. Lain pahlawan orang Wahabi lah, syirik jadinya banyak gambar-gambar itu. Nah ini orang Wahabi, jangankan itu abah Nabi jadi padahal mati kafir masuk neraka. Coba bayangkan kuitan Nabi. Padahal memang kita punya riwayat, kita punya dasar juga mengatakan bahwasanya kuitan Nabi itu beriman aman Nabi hakan itu kan. Dan memberi salam engkau atas orang yang alim terlebih baik daripada ibadah 1000 tahun, yakni daripada sunnah. Maksudnya ibadah sunnah lah. Menang wajib kadang mau disamakan Pak. Dan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjalan kepada halaqah orang alim, halaqah dia yang duduk bersama dengan orang alim, halaqah. Maksud halaqah itu kalau bahari itu gurunya di tengah, muridnya bakul-liling, tapi sama aja ya duduknya. Adalah baginya dengan tiap-tiap langkah 100 kebajikan. Jadi kita dari rumah niat hendak hadir ke majelis ilmu, kan hadir ke orang alim ke majelis ilmu maksudnya. Setiap langkah yang kita berjalan
itu diberi pahala 100 kebaikan. Nah, jadi tanda tanya lawan kita wayang ini. Ujar Saikum, aku bermobil kayak apa? Aku bersepeda motor kayak apa? Aku terserah Allah Ta'ala, jangan apa itu lagi. Kenapa? Kalau ini bermobil atau bersepeda motor itu kan ada nilai lain juga. Kenapa? Bermodal mobil jadi saksi. Ibarat itu modalnya apa lagi? Pakai minyak. Maka minyak larang terus, naik terus yang lelah. Ayo Kak, bersyukur aja kita juga. Nang penting kawan tukar, jangan tapi ribut apa pulang minyak naik. Nang penting duitnya aja. Mau duit jangan ada apa, ada naik. Apa lagi? Nah kayak orang di Singapura itu sudah kita ini menghantam kadang-kadang kali banyak berjalan di Singapura itu orang banyak berjalan kaki. Kamu apa ke tempat apa karya tujuan nih? Atau bersepeda, banyak juga bersepeda. Mobil sendiri larang di sana. Setiap berjalan itu bayar, bukan bayar minyaknya, bayar jalan di jalan itu bayar. Per hari ya bayar, per minggu bayar, per bulan bayar, ada hitungannya, per tahun bayar. Itu di Singapura. Dia mungkin pernah ke Singapura, cuma perjalanan gak ada pakai guide, gak ada tahun dia. Guide ini bercerita, hendak menukar mobil aja di Singapura untuk izinnya dahulu karena kayak kita berduit 100 juta, sudah berangkat ke mana? Ke Sorong, menukar mobil Avanza misalnya 85 juta, selesai. Kalau di sana izin dahulu, maka izinnya lagi 1 miliar, mobil aja namanya akan ditukar, izinnya lagi 1 miliar. Larang pada program sudah. Itu dah. Nah, jadi kita bersyukur ya, alhamdulillah dah. Nah, jadi misalnya tadi kita berangkat pakai mobil ada nilainya, berangkat sepeda motor ada nilainya, nambah jalan kaki ada nilainya. Jadi ada ya pahalanya. Jangan takutkan dulu nak mobil dia ada afdal, berjalan aja. Pun berjalan pas mulai dari rumah orang ada berulun, bisa sudah ikan orang di masjid sini. Jauh. Nah, jadi kita niatnya menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan, berpahala, jadinya berpahala. Apa aja dunia yang kita miliki, kalau kita jadikan untuk akhirat berpahala. Makanya ujar Nabi, kam min amalin yatasawwar min amalin dunia yasiru min amalil akhirat bi husnil niyyah. Berapa banyak daripada pekerjaan dunia berubah menjadi amal akhirat karena baik niat. Padahal dunia sambil motor dunia, mobil dunia, tapi dengan niat yang baik kita gunakan untuk menuntut ilmu, maka pahala jadinya. Kalau dilarang fisik, maka apabila duduk ia padanya, tadi berjalan 100 km sampai ke tempat pengajian, duduk. Nah, kalau kita kan sembahyang dulu dan mendengar ia akan barang yang dikatanya. Jadi mendengar orang pengajian nih adalah baginya dengan tiap satu kalimat satu kebajikan. Nah, setiap satu kalimat ini berapa ada guru membaca di dalam kitab ini berapa kalimat sudah nang biar dengar satu kalimat kebaikan, satu kebaikan. Apalagi nang belum baca di berapa hadis berapa, masya Allah kita. Alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang yang alim, yang faqih, yang mengerti dalam ibadah, yang memperhatikan orang yang terlebih payah, lebih sulit atas syaitan di budayanya daripada 1000 abid, yang bersungguh-sungguh pada ibadahnya, yang jahil lagi warak seperti kisah bersiswa yang lagi akan datang.
Jadi kalau orang itu alim artinya berilmu, sudah tahu ilmunya, nah, lalu ia beramal, nah itu lebih sulit lawan syaitan menggodanya untuk menyesatkan, itu lebih sulit karena dia berilmu daripada orang yang cuma ahli ibadah abid tapi kada ilmunya kada enggak. Nah, ini apa mudah diperdaya oleh syaitan. Makanya kita harus belajar terus dan terus belajar ilmu. Jangan berlebihan karena Nabi menyuruh kita belajar ilmu sampai mati, gitu lah. Menuntut ilmu dari boyan sampai ke liang lahat. Nah, itu batasnya menuntut ilmu sampai mati. Kalau batas jauhnya kan ada ujar Nabi itu ulul ilmu walau bisin, untuk ilmu itu walau ke negeri Cina. Artinya saking jauhnya Cina itu jauh, janganlah jauh, bisa jauh pada ke Mekah ya. Nah, ada suatu apalah, ada bisa ke Cina, artinya jauh. Apalagi menang parah aja, makinnya belum lagi lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alim 'ala al-'abid wa fadlul qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Dan kelebihan atau keutamaan orang alim atas orang yang abid ahli ibadah seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama atas segala bintang dan atas segala bintang, dan digandingi dengan kelebihan itu banyak pahalanya dan tinggi derajatnya pada akhirat. Jadi orang yang alim lawan orang yang ahli ibadah itu beda. Nang kaya apa aja, nang kaya perbandingan bulan purnama dengan bintang. Mana jarak bintang lawan bulan purnama? Nah, tentu jarak bulan purnama. Nah, ini maksudnya sendiri orang yang alim itu amal ibadahnya lebih banyak pahalanya dan lebih tinggi derajatnya di akhirat, karena secara otomatis kalau orang itu banyak berisi pahala tentunya tinggi derajat di akhirat. Di antara yang membanyakkan pahala orang alim itu apa? Karena dia berisi muridnya beramalnya dapat pahala, dan setiap muridnya mengamalkan ilmu yang dari gurunya maka gurunya selalu dapat pahala. Makanya orang yang paling banyak isi pahala itu Nabi selalu tinggi derajat, terus meningkatkan apa? Semua pekerjaan kita apapun semua dasarnya dari Nabi, dan Nabi itu akan nambah pahala. Nah, itu. Jadi untungnya kalau orang pernah berhari-hari menjadi guru, mengajarkan ilmu agama, basic murid terus berkembang, banyak, itu banyak terus pahalanya tuh, tambah terus. Imam Syafi'i misalnya, berapa murid sidin? Nah, itu murid sidin ini berapa pula isi murid? Terus ilmunya sampai ke kita, berjuta-juta manusia mengamalkan ilmu Imam Syafi'i, berapa banyak kebaikan yang sedih dapat. Nah, orang dicontoh kalau terlalu jauh, nah kita misalnya ada usaha mengenali contoh orang pelajari Al-Quran. Orang pelajari Al-Quran rutin misalnya sampai anak murid ini bisa mengaji, bisa baca Al-Quran. Beisi murid misalnya orang 10, nang 10 ini bisa baca Quran tanpa dilihat oleh inya, nang 10 tadi gurunya sudah dapat pahala. Kalau ini si murid nang 10 mengajarkan ilmunya pulang, bahwa rata-rata semua 10 basic jadi 100. Nang 100 ini tanpa dilihat pun si gurunya nang tadi awal itu dapat pahala. Nah, terus bersambung itu saja. Nah, jadi untung. Jangan jangan merasa bosan kita mengajarkan ilmu agama, walaupun sedikit apa yang kita tahu di rumah lawan anak, lawan cucu misalnya. Nah, katakan pakai bilanya misalnya nih membaca Fatihah kayak ini, nak tujuh kan anak-anak belajar ini. Nah, itu kan baik pulang kalau sembahyang. Nah, berdirinya begini, tangannya memegang begini, kayak ini gitu. Akhirnya apa? Anak bisa, dan itu adalah jadi nilai pahala lawan apa atau dengan siapapun nak malah jadi.
Makanya jangan mikir dunianya. Kalau mikir dunianya, apalagi guru TPA, gaji paling berapa? Padahal ini nilainya luar biasa di sisi Allah Ta'ala. Orang gaji pegawai negeri mungkin bisa lebih 2 juta, kira-kira wah ini pegawai negeri lah. Bisa 2 juta, bisa lebih, bisa 3 jutaan kan. Guru TPA berapa gaji? Jangan 2 juta, 1 juta, 1,5 juta hanya ada sampai. Ada 300.000, ada 150.000 gaji guru TPA. Nasib sudah. Padahal ini menyelamatkan. Tapi yang ada berpikir dunianya, ayo sudah seadanya, ulangin mendatangi sepeda motor buruk aja, awak. Jangan kawan diisi baju aja. Bensinnya apa? Minyaknya larang. Mau dihitung-hitung, mesti minyak aja pada cukup 300.000 sekali bolak-balik 10.000 lebih sudah. Sebulan berapa? Ya Allah, nasib sudah. Tapi karena kadang memikir dunia, nanti pikir pahala akhirat, ayolah sudah. Dan Allah memberi rezeki di lain. Nah ya alhamdulillah, kadang ada rezeki di lain itu. Nah, jadi kita perlu perhatikan juga kayak itu. Ulu tuh jangan yang gawat, guru TPA tuh gaji 1 juta, jangan kapok. Tapi bang ada cukup duitnya, duit dari impak itu juga tak dipulihkan. Biasa menggaji guru, dan itu pun kadang-kadang masih ada hampir bayar. Aina pas banyak penumpang. Lah sudah banyak penumpang lalu aja hendak minta keringanan. Padahal 20.000 sebulan. 20.000 sebulan kemudian memperhatikan anak, lihat sehari berapa banyak makan pentol 10 biji misalnya, 10 biji berapa? 5.000, 10.000. 10.000 kali sebulan berapa? Banyak benar kalau gini 20.000 kadang-kadang orang supaya nyaman nih gasan menggaji gurunya, kadang gasan ambil untung juga. Tapi bersyukur kita di Banjarbaru, alhamdulillah pemerintah termasuk memperhatikan itulah. Itu kita di Banjarbaru ini kalau TPA alhamdulillah lebih tinggi daripada di lain, insentifnya daripada di daerah lain. Kita kan 400 per bulan insentifnya, dapat insentif, maka dapat berilah dahulu. Berdoa aja banyak-banyak. Dan itu kemarin ada pertemuan lawan wali kotanya. Ujian sini insya Allah dinaikkan kita sebapak 50.000 dinaikkan. Karena sini menawarkan hendak gajinya kan banyak atau kurangnya kan banyak dapat insentif. Jadi tentunya kan para lawan kawan lebih baik banyak dapat, artinya asal ada dapat gitu. Tapi naiknya 50.000 aja. Kalau ada jadi nggak dapat, tapi lain kan dapat, itu bisa juga misalnya jadi 100.000 misalnya kan. Jadi 500 jadinya sama, tapi lain kan dapat tambah, kasihan pula kawan nih. Gitu. Mungkin lain kan insentif ada 150.000 aja. Itu kita tak dihapus pulangnya. Coba tanyakan dia di Kabupaten Banjar berapa insentifnya, takut dia. Siapa? Jangan kata dasarnya agama nih, pahala banyak orang menyerah mengajar gitu. Ajar pondokan juga kayak itu pekerjaan yang sama. Kayak pegawai negeri gaji cuma parakahnya. Itu parakahnya. Lihat aja biar. Udah dosa kali-kali contoh di Darul Ilmi itu aja dulu gaji kalau dibanding pegawai negeri, banyak orang pegawai negeri. Tapi alhamdulillah hampir rata-rata besi mobil. Kenapa? Barakah di pondok kan dapat, di lain Allah Ta'ala memberi rezeki. Adanya apakah tambahan? Memang ada apa lagi nak baru basic, memang ternyata alhamdulillah masa tidak putus berat. Jadi yakin aja Allah Ta'ala menolong, insyaallah. Karena Tuhan berjanji sudah dan seluruh yang cukup. Kalau kau menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan menetapkan pendirian kamu. Dan daripada setengah riwayat, setengah 7 sudah
setengah riwayat setengah tujuh setengah dulu kita jenjang terlalu lawas bagi kita pulang anak beraktivitas yang lain pulang jadi kita dapat tinggal sini dan mudah-mudahan Allah memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa dan kesalahan diampuni zahir dan batin seumur hidup, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat, sehat selamat, berbahagia dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiy wa al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا